Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dalam kesempatan pagi hari ini diberikan kesempatan untuk bisa sedikit meninggalkan jejak-jejak kebaikan di kota ini. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan jejak kebaikan yang saya tinggalkan pada pagi hari ini menjadi suatu ilmu yang bermanfaat bagi para jamaah sekalian. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, saya teringat dengan sebuah kisah yang terjadi setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kisah ini bisa kita ambil pelajaran ya. Kisahnya Jabir bin Abdullah, seorang sahabat Nabi yang mulia, yang beliau terkenal memiliki suatu semangat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad. Suatu hari Jabir bin Abdullah sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar bahwa ada suatu hadis yang belum pernah dia dengar dari siapapun juga. Ketika mendengar bahwa ada satu hadis yang belum pernah dia dengar dari Nabi kita Muhammad SAW, maka dengan semangatnya Jabir bin Abdullah langsung membeli seekor unta hanya untuk mendapatkan satu hadis saja. Bayangkan, para sahabat membeli seekor unta untuk mengejar satu hadis. Beda dengan kita. Zaman pandemi kita juga dimudahkan oleh Allah untuk dapat ilmu. Tapi ilmunya kita dapatkan banyak dengan cara online. Kita hanya butuh kuota, gak butuh onta. Bayangkan, untuk dapat satu hadis saja harus beli onta, gak beli kuota kayak zaman sekarang. Kemudian Jabir bin Abdullah langsung beli seekor onta dan menyiapkan bekalnya untuk menuju ke negeri Syam. Singkat cerita, ceritanya panjang, hadisnya cukup panjang. Singkat cerita, Jabir bin Abdullah akhirnya beli onta dan mengumpulkan bekalnya. Kemudian Jabir bin Abdullah mengatakan, hatta sirtu masirata syahra. Dan dia menempuh perjalanan dari Madinah ke negeri Syam itu selama 1 bulan. Bayangkan, mendapatkan satu hadis itu perjuangannya 1 bulan perjalanan. Sedangkan kita belajar online 1 jam saja sudah luar biasa mengeluhnya. Alasannya HP-nya lelet, alasannya butuh kuota. Maka tidak salah dengan cara itulah Allah Azza wa Jalla memuliakan para sahabat. Karena perjuangan mereka untuk menolong Islam, perjuangan mereka untuk mendapatkan ilmu itu tidak main-main. Maka dengan itu Allah Azza wa Jalla memuliakan mereka. Jadi kemuliaan yang akan Allah berikan kepada kita berbanding lurus dengan seberapa besar perjuangan kita untuk mendapatkan ilmu. Seberapa besar perjuangan kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Kemuliaan yang akan Allah turunkan juga berbanding lurus dengan seberapa besar perjuangan kita untuk mendakwahkan agamanya Allah Azza wa Jalla. Semakin besar uang yang kita keluarkan untuk mendakwahkan agama ini, dengan itu Allah akan semakin memuliakan kita. Semakin besar tantangan yang akan kita hadapi dalam dakwah, dengan itu Allah akan memuliakan diri kita. Semakin besar tantangan kita untuk mendapatkan ilmu, dengan itu Allah akan memuliakan kita. Lihatlah, sampai detik ini kita masih mengenal seorang Jabir bin Abdullah karena perjuangannya untuk dapat ilmu. Sampai detik ini kita masih mengenal seorang Imam Bukhari dan Imam Muslim karena perjuangannya untuk mendapatkan ilmu. Sampai detik ini kita masih mengenal sosok Imam Abu Hatim Ar-Razi karena perjuangannya untuk mendapatkan ilmu dan mengajarkan ilmu. Kalau kita lihat sosok Abu Hatim Ar-Razi, itu kisahnya dalam mencari hadis sangat memilukan. Beliau setidaknya 2 kali dalam perjalanan mencari hadis itu minum air kencingnya sendiri.
Karena nggak ada bekal. Nggak ada bekal yang bisa dia dapatkan untuk bisa bertahan hidup. Maka dengan itu Allah muliakan dirinya. Seorang Imam Malik bin Anas sampai menjual kayu penopang atap rumahnya. Dicopot itu kayu, ibaratnya orang zaman sekarang dijual belandarnya, dicopot belandarnya, dicopot usuknya, kemudian dia jual untuk bekal dia mencari ilmu. Maka dengan itu Allah muliakan dirinya. Singkat cerita, sampailah Jabir bin Abdullah di negeri Syam dan bertemu dengan Abdullah bin Unais. Dan tidak butuh lama Jabir bin Abdullah langsung berkata kepada Abdullah bin Unais, "Hadisni bi hadisin sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kabarkanlah kepadaku suatu hadis yang pernah engkau dapatkan dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa inni ahsya an amuta au tamuta qabla an asma'ahu. Sungguh aku khawatir kalau aku meninggal dunia atau engkau sudah meninggal dunia duluan sedangkan aku belum mendengar hadis itu. Bayangkan begitu semangatnya seorang Jabir bin Abdullah untuk mendapatkan satu hadis saja dari seorang sahabat Nabi kita yang mulia yang bernama Abdullah bin Unais. Maka kemudian mulailah Abdullah bin Unais menyampaikan apa yang pernah didengarnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Unais mengatakan bahwa aku mendengar Rasulullah alaihi wasallam pernah bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah." Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi 3 keadaan ini. Yang pertama adalah uratan, dalam kondisi telanjang, tidak memakai satu helai pakaian pun. Dalam riwayat yang lain disebutkan Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, kalau telanjang berarti masing-masing dari kita akan saling memandang satu sama lain. Maka Rasulullah mengatakan, la yabnatas Siddiq, sungguh tidak wahai putra dari Abu Bakar As-Siddiq. Manusia pada saat itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Kita sibuk dengan keburukan yang sudah kita perbuat di dunia. Kita akan ngomong apa di hadapan Allah dengan keburukan yang pernah kita perbuat di dunia. Kita sibuk dengan diri kita. Amalan kita itu terlalu sedikit. Kita mau ngomong apa sama Allah? Dikasih waktu yang cukup untuk beribadah. Sehari semalam modal kita sama 24 jam. Tetapi kenapa ada orang yang Allah masukkan ke dalam surga? Kenapa ada orang yang amalannya sangat sedikit? Kita itu sibuk dengan amalan kita masing-masing. Gak sempat lihat kanan kiri kita. Gak sempat ngelirik. Jadi setiap dari kita dibangkitkan dalam keadaan telanjang. Ini yang pertama. Yang kedua, ghurlah, dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tidak dikhitan. Walaupun orang yang beriman kepada Allah ketika di dunia itu dikhitan semuanya. Karena ciri orang-orang yang beriman kepada Allah adalah dikhitan. Termasuk kekhususan kaum muslimin adalah dikhitan. Maka dari itu ada sebuah kisah yang menarik. Sejarah mencatat ada beberapa kali percobaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah untuk mencuri jasad Nabi kita Muhammad SAW dari kota Madinah. Di antaranya adalah ketika Liga Eropa ingin mencuri jasad Nabi kita Muhammad SAW dan ingin membawanya ke Eropa. Akhirnya mereka mengutus 2 orang dari Eropa berambut pirang yang mereka mengaku adalah seorang muslim, 2 orang muslim dari negeri Andalusia, dari negeri Spanyol, dan mereka menyewa rumah di samping dari Masjid Nabawi. Singkat cerita, karena ceritanya panjang sekali, akhirnya mereka ditangkap. Saat ditangkap mereka tidak mau mengaku bahwa mereka bukanlah seseorang yang akan mencuri jasad Nabi kita Muhammad SAW. Sampai akhirnya diambil sebuah keputusan, mereka disekap pada suatu ruangan tertentu dan dipelorotin celananya. Dilihat ternyata mereka tidak
khitan, berarti mereka bukan orang yang muslim. Jadi singkat cerita bahwa sesungguhnya orang yang beriman pasti dikhitan. Tetapi di akhirat kelak kondisi kita dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla tidak dalam keadaan dikhitan. Ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga, setiap dari kita dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan buhmah. Maka Jabir bin Abdullah mengatakan, wa ma buhmah. Apa yang dimaksud dengan kalimat buhmah? Abdullah bin Unais mengatakan, buhmah adalah laisa ma'ahum syai'. Mereka dibangkitkan oleh Allah tidak membawa apapun juga. Tidak membawa harta yang sudah kita kumpulkan. Tidak membawa jabatan yang sudah pernah dia raih. Tidak membawa kekayaan dunia yang sudah pernah dia peroleh. Semua akan ditinggalkan. Sebagaimana filosofi kain kafan. Kain kafan itu tidak berkantong. Jadi kita hanya membawa amal kebaikan yang pernah kita perbuat selama di dunia. Membawa pahala puasa kita, membawa pahala sholat kita, membawa pahala birrul walidain kita, membawa pahala sedekah kita. Itu akan kita bawa. Itulah yang akan menemani kita di alam kubur nanti. Jadi kita akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan buhma, gak membawa apapun juga. Sampai kemudian Abdullah bin Unais mengatakan dan kembali meriwayatkan hadis dari Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Hatta yunadi. Kemudian pada saat itu Allah Azza wa Jalla datang. Allah Azza wa Jalla mengatakan pada hari kiamat nanti di tengah para hambanya, Anal Malik, Anad Dayan. Saya adalah Malik, saya adalah Raja. Anad Dayan, dan aku adalah Dayan. Aku adalah yang maha membuat perhitungan, dan aku adalah yang maha membuat pembalasan. Setelah itu disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, dan tidak sepatutnya bagi orang-orang yang Allah masukkan ke dalam neraka untuk masuk ke dalam neraka padahal dia masih punya tanggungan pada orang yang akan Allah masukkan ke dalam surga. Dan tidak sepatutnya bagi orang-orang yang akan masuk ke dalam surga untuk masuk ke dalam surga padahal dia masih punya hak yang harus dia tunaikan kepada orang yang akan Allah masukkan ke dalam neraka. Maka pada saat itu Jabir bin Abdullah mengatakan, kalau kita dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buhma, gak bawa apa-apa, lalu kita bayarnya pakai apa? Maka Abdullah bin Unais mengatakan, bil hasanati wasayyi'at. Kita membayarnya dengan kebaikan-kebaikan yang pernah kita perbuat, dan kita juga membayarnya dengan keburukan-keburukan yang pernah kita kerjakan. Jadi pada hari itu keadilan akan Allah tegakkan. Jikalau di dunia kita tidak mendapatkan keadilan, maka pengadilan Allah adalah pengadilan yang maha adil. Jikalau di dunia ada urusan yang belum kita selesaikan dengan sesama manusia, maka urusan itu akan diselesaikan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka dari itulah di dunia nanti ada sebagian dari kita yang menjadi orang-orang yang merugi. Pernah suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Siapakah orang yang pailit itu? Maka para sahabat mengatakan, al-muflisu fina. Orang yang bangkrut di antara kami adalah man la dirhama wala mata'. Itu orang yang gak punya uang dan orang yang gak punya harta benda. Dan jawaban para sahabat tentu sama dengan jawaban kita. Orang yang bangkrut adalah orang yang gak punya uang dan orang yang gak punya harta benda. Maka Rasulullah SAW menegaskan, hakikat orang yang bangkrut di hadapan Allah Azza wa Jalla, al-muflisu min ummati. Orang yang bangkrut dari umatku, orang yang pailit dari umatku adalah man ya'ti yaumal qiyamah,
Itu orang-orang yang datang pada hari kiamat bisolatin wa zakatin wa siyamin, dengan pahala solat, dengan pahala zakat, dengan pahala puasa, dengan pahala sedekah, dengan pahala kebaikan yang banyak. Akan tetapi datang kepada Allah dengan beragam banyak sekali kezaliman yang pernah dia lakukan. Wa ya'ti qad syatama hada. Dia datang kepada Allah Azza wa Jal, akan tetapi di dunia itu dia pernah nyinyirin saudaranya, dia pernah mencibir saudaranya, dia pernah mengejek saudaranya, dia pernah membuli saudaranya. Kemudian wa qadhafa hada, dia pernah menuduh saudaranya dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Wa akala mala hada, dan mengambil harta saudaranya, memakan harta saudaranya bukan dengan cara yang halal, dengan cara korupsi, dengan cara mencuri, dengan cara merampok dan lain sebagainya, dengan cara menipu. Apalagi zaman pandemi sekarang ini adalah orang bilang ini zaman krisis. Ada sebagian orang yang menjadikan pandemi sebagai alasan untuk bisa mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan. Alasan untuk menipu, alasan untuk mencuri, alasannya pandemi. Bahkan di luar sana ada yang mengatakan di masa sulit kayak gini ini, golek sing haram wae angel, apa meneh golek sing halal. Cari yang haram saja angel, sulit, apalagi mau cari yang halal. Waliyadzubillah. Padahal rizki sudah dijamin oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun juga hewan melata yang ada di muka bumi ini kecuali Allah sudah jamin rezekinya. Jadi di masa pandemi sekarang ini bukan berarti bahwa kita boleh untuk ngambil hartanya orang lain, boleh kita menipu orang lain dengan cara yang tidak Allah ridhoi. Karena itu semua akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Inilah yang ketiga, wa akala mala hada. Atau yang keempat, wa syafaqa dama hada. Dia telah menumpahkan darah saudaranya, membunuh saudaranya. Apalagi zaman sekarang sepertinya nyawa itu nggak ada artinya. Seorang perempuan tega membunuh temannya gara-gara rebutan laki-laki. Kemarin ada berita seorang anak tega membunuh ibunya, digorok lehernya gara-gara minta dibelikan motor, nggak dibelikan motor. Seorang sahabat tega membunuh temannya gara-gara hutang. Setiap darah yang menetes akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Atau yang kelima, wa daraba hada. Atau dia di dunia dulu pernah menyakiti saudaranya, memukul saudaranya, menampar saudaranya. Bahkan satu tamparan saja akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bahkan yang lebih ekstrim lagi dalam riwayat Imam Muslim, hatta yuqadu syatul jalha minasyatil qarna. Seekor kambing yang tidak bertanduk akan minta kisas di hadapan Allah atas apa yang dialaminya dari seekor kambing yang bertanduk. Seekor kambing yang bertanduk biasanya nyerudukin kambing yang tidak bertanduk. Itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dengan diri kita? Kita yang punya utang dan gak punya sebuah tekad serta niat untuk membayar utang, hati-hati. Kita yang pernah menyakiti saudara kita sesama muslim dan kita gak punya niat untuk minta maaf, hati-hati. Kalau urusan di dunia belum selesai, maka Allah Azza wa Jalla ad-Dayan akan menyelesaikan urusan itu di akhirat kelak. Setiap urusan yang belum kelar di dunia akan Allah selesaikan di akhirat. Sebagaimana dikatakan Abu Darda, tidak ada kebaikan yang terlupakan dan tidak ada keburukan yang terlewatkan. Allah Azza wa Jalla ad-Dayan, maha membuat sebuah perhitungan kepada para hambanya. Jadi kebaikan yang kita lakukan pada hakikatnya nggak ada yang terlewati.
bagi orang-orang yang berbuat baik, dia tidak akan pernah mendapatkan kerugian sama sekali di hadapan Allah Azza wa Jalla. Misalnya kita nge-share postingan-postingan dakwah, kita nge-share poster-poster dakwah, teruslah nge-share poster-poster dakwah itu walaupun nggak ada yang nge-like. Karena tujuan kita dakwah itu bukan berapa jumlah orang yang nonton, berapa jumlah orang yang nge-like, berapa jumlah orang yang nge-share. Berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla, tujuan kita adalah kita meninggalkan jejak kebaikan. Saat kita berdakwah kepada Allah dan ada orang yang mengamalkan apa yang kita sampaikan, kita bisa bayangkan betapa banyak pahala yang akan kita peroleh. Misalnya kita berdakwah, misalnya saya menyampaikan kepada para jamaah yang jumlahnya kira-kira 50 atau 60 ini, lalu setiap dari jamaah ini mengamalkan apa yang saya sampaikan, maka dengan izin Allah, setiap apa yang diamalkan oleh para jamaah saya dapat kebaikannya. Orang tua saya yang sudah mengamalkan, yang sudah mengajarkan kebaikan ini dapat pahalanya. Dan ini termasuk cara birrul walidain yang terbaik di mata Allah Azza wa Jalla.